Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang gelombang bunyi, lanjutan dari beberapa video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas hukum Mersenne, beserta contoh soalnya. Di tahun 1637, Mersenne menuliskan hasil penemuannya di buku El Harmonie Universelle, yaitu tentang frekuensi pada senar atau pada dawai. Nah, di bukunya itu dia menuliskan bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan yang pertama itu panjang senar, ya. Berarti semakin panjang senar, maka frekuensi semakin rendah dan sebaliknya. Nah, ini kalau pada gitar kita bisa lihat ketika kita mau menekan fret, semakin fretnya semakin ke ujung, semakin mendekati lubang gitar, maka frekuensi yang terdengar semakin tinggi, ya. Karena panjang senarnya semakin pendek. Jadi berbanding terbalik. Kemudian akar luas penampang senar. Yang ketiga adalah massa jenis senar, akar massa jenis senar. Nah, kemudian frekuensi berbanding lurus dengan tegangan senar. Nah, kalau pada gitar, tegangan senar ini bisa kita lihat waktu kita menyetem gitar. Kalau kita makin putar makin kencang, artinya tegangannya makin kuat, maka frekuensinya makin tinggi. Ya, artinya berbanding lurus, makin tegang, semakin tinggi. Nah, dituliskan seperti ini. Ya, sebenarnya rumus aslinya bukan seperti ini, cuman perkembangan zaman diubah kemudian menjadi seperti ini. Jadi F sama dengan 1/2L akar F per A dikali Rho. L itu adalah panjang senar, F itu frekuensi, F itu gaya tegangan senar, kemudian A itu adalah luas penampang senar, dan Rho itu adalah massa jenis senar. Nah, pada hukum persamaan Mersenne ini lebih sering biasanya kolaborasinya itu tentang interval nada. Ada banyak interval nada dari prime, seconde, terce, quart, quint, octave, dan lain sebagainya ya. Nah, itu biasanya yang dipakai itu adalah terce, quart, quint, octave. Kenapa? Karena perbandingannya enak ya. 4 3 2 1 5 4 3 2. Jadi terce, quart, quint, octave. Keempat ini lebih sering dipakai. Ya. Nah, sama yang ini ya. Jadi lebih sering soalnya keluar dalam bentuk perbandingan, bukan dalam bentuk persamaan utuh seperti ini ya. F sama dengan 1/2L akar F per A dikali Rho. Tapi lebih seringnya keluarnya dalam bentuk perbandingan. Nah, ini kita abaikan aja tidak apa-apa, yang penting kita ingat yang ini. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Frekuensi nada sebuah senar yang panjangnya 80 cm adalah 400. Berapa frekuensi senar yang panjang senarnya menjadi 50 cm? Nah, ini kalau kita lihat ya, yang diketahui itu, waktu frekuensinya 400, frekuensi kita tulis aja F1, waktu frekuensinya 400, ini adalah panjang senarnya L1-nya 80 cm. Nah, waktu frekuensinya berapa? Nah, ini panjang senarnya 50 cm. Nah, ini yang ditanya, berarti ini bagian yang ditanya. Nah, berapa? Nah, sekarang kita tinggal masukin ya. Kita cari dulu. Ya, di sini tadi ada sebenarnya di kanan bawah ini ya. Pojok kanan bawah. Tapi kita cari aja. Kita tahu rumusnya itu bahwa F sama dengan 1/2L akar F per A dikali Rho. Nah, karena ini dalam bentuk perbandingan, kita tulis saja F1 per F2 sama dengan, nah ini kita lihat nih, ini kan hanya dengan L aja ya, hanya dengan L. Nah, kalau kita lihat di sini, F dengan L ini berbanding terbalik. F-nya di atas, L-nya di bawah. Ini kan kalau kita tulis kan bisa kita tulis seperti ini. F per 1 sama dengan 1/2L akar F per A dikali Rho. Nah, ini kan F sama L ini berbanding terbalik.
Nah, karena F sama L ini berbanding terbalik, ini kita tukar aja. Kalau yang di atas F1, karena berbanding terbalik, maka yang di atas L2. Bawahnya L1. Yang lain, abaikan. Ya, yang lain abaikan. Dan tidak dalam bentuk akar ya. Nah, ini. Tinggal kita masukkan. F1-nya 400. F2-nya tidak ada. L2-nya 50. Ininya 80. Ya. Coret, coret. Kemudian kali silang ya. Kali silang dan tukar posisi. 8 kali 400. 8 dikali 400. Per. Nah, ininya tinggal tukerannya. F2-nya kita pindah sini, 5-nya ke bawah. Nah, 5 sama 400 bisa kita coret menjadi 80. Jadi 8 kali 80, 640 Hz. Nah, ini frekuensi yang kedua. Nah, kita bisa cek ini. Oh, tadi itu frekuensi sama senar tuh berbanding terbalik. Nah, ini senarnya makin pendek, berarti harusnya frekuensinya semakin besar. Ya, frekuensinya semakin besar. Nah, ini kita ketemu 640, sebelumnya 400. Berarti perhitungan kita sudah masuk akal. Ya. Yang kedua, nada senar kedua merupakan queen nada senar pertama. Jika frekuensi nada senar pertama 500, maka frekuensi nada senar kedua berapa? Gitu kan ya. Nah, di sini diketahui F1-nya ini 500 Hz. Ya. Nah, yang ditanya berapa frekuensi yang kedua. Ini berapa? Dengan catatan adalah nada senar kedua, artinya frekuensi kedua, itu queen dari nada senar pertama. Nah, tadi kan ada terce, quart, queen, oktav. Ya. 4, 3, 2, 1. Ini 5, 4, 3, 2. Oh, yang di sini ini adalah queen. Queen itu berarti yang ini. 2:3. Nah, ini berarti F1 banding F2 itu sama dengan 2:3. Ya. Kita anggap ini queen-nya adalah queen naik. Jadi F2 harus lebih besar dari F1. Ya. Kalau queen-nya queen turun, ini tinggal dibalik saja. 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Nah, jawab. Kita langsung aja nih. F1 per F2, 2 per 3. Nah, F1-nya 500, F2-nya tidak ada, ininya 2, ininya 3. Nah, tinggal kali ya. 3 dikali 500, 3 dikali 500. Nah, ininya tukeran. Ya, 2-nya ke sini, F2-nya ke sini. Coret, coret, 250. 3 dikali 250, berarti 750 Hz. Nah, ini F2-nya. Yang ketiga, frekuensi sebuah nada senar adalah 600. Jika senar tersebut dipotong sepertiganya, maka frekuensinya menjadi, nah ini. Di sini yang diketahui, ya, waktu frekuensinya 600, kita anggap aja ini F1, 600 Hz. Nah, ini L1-nya adalah L, anggap aja L ya. Nah, sekarang yang kedua, frekuensinya sama dengan berapa kalau L2-nya menjadi, ini dipotong sepertiganya, berarti tinggal 2/3 yang pertama. Ya. 2/3. Yang pertama tadi L. Yang pertama L. Sekarang dipotong sepertiganya, berarti dikurangkan ya. Dikurang sepertiga L. Maka 2/3 L. Nah, ini kita pakai. Nah, ini yang ditanya. Lanjut, kita jawab. Ini masih sama L ya. Sama L tadi. F sama dengan 1/2 L
akar F per A kali rho. Nah, kalau tadi F1 di atas kita tes, yang di atas adalah F2 ya. Kita mau nulisnya dalam bentuk F2 per F1, boleh silakan ya. F2 per F1. Yang penting ingat bahwa L ini berbanding terbalik dengan F. Kalau F2-nya di atas, berarti yang di atas ini adalah L1. Yang di sini L2. Nah, tinggal masukkan angkanya. F2-nya tidak ada. F1-nya 600. L1-nya itu L. Nah, L2-nya itu 2 per 3L. Ya. Ini hilang. Jadi F2 per 600. Ini 1 ya. Nah, sama dengan, ini berarti kan harus dibalik ya. Jadi 3 per 2. Jadi F2 sama dengan 600 kali 3 dibagi 2. Ya, coret. Ini 300 kali 3 itu 900 Hz. Ya. Ini contoh yang ketiga. Lanjut yang keempat. Diketahui saat tegangan senar 100 Newton menghasilkan nada dengan frekuensi 100 Hz. Berapa tegangan senar yang harus diberikan agar menghasilkan nada dengan frekuensi 500? Tadi frekuensi sama panjang senar, sekarang sama tegangan senar. Tidak apa-apa ya. Yang diketahui, ya, kita ketahui dulu, waktu tegangan senarnya 100, frekuensinya 100. Ya. Kita tulis F1 waktu tegangan senarnya 100 Newton. Ini frekuensinya 100 Hz. Ya. Biar nggak salah itu diurutkan aja ya. 100 Newton itu frekuensinya 100 Hz. Nah, kalau tegangannya berapa supaya frekuensinya menjadi 500 Hz. Ya, 500 Hz. Nah, ini yang ditanya. Langsung saja jawab penyelesaiannya. Kita tulis dulu nih. F sama dengan 1/2L akar F per A kali rho. Nah, kalau kita lihat, frekuensi sama tegangan senar ini berbanding lurus. Ya, berbanding lurus. Sehingga kita tulis, misalnya kita mau F2 di atas ya. F2 berbanding F1. Karena frekuensi sama tegangan berbanding lurus, maka F2-nya tegangannya juga di atas ya. Jadi 22. Nah, ini 11. Karena berbanding lurus. Nah, tapi jangan lupa ini ada akar. Nah, berarti ini kita masukkan akar. Nah, ya, seperti itu. Nah, baru kita eksekusi. Yang lain abaikan saja. Kan yang di sini yang berubah itu hanya frekuensi sama tegangan. Yang lain tidak disebutkan, berarti dianggap sama, jadi abaikan saja. F2-nya 500. F1-nya 100. Kemudian di sini akar. Tegangan F2-nya tidak ada. F1-nya itu 100. Nah, ini kan kalau diakarin kan agak susah ya, karena ini ada akar F2, sebenarnya bisa sih. Jadi akar F2 per 10 gitu kan ya. Nah, tapi supaya nyaman, ini aja. Kita hilangkan akarnya dulu dengan cara mengkuadratkan dua-duanya. Ya, kedua ruas kita kuadratkan. Maka, yang ini menjadi, kita coret dulu nih. Nah, jadi 5 kuadrat, 25. 1 kuadrat 1. Nah, ini akar. Karena ada akar dikuadratin maka hilang menjadi F2 per 100 ya. Tinggal F2 100 dikali 25. 2500 dibagi 1. Jadi 2500 Hz. Nah, tadi kita bisa ingat-ingat ini. Wah, bahwa F frekuensi itu berbanding lurus dengan tegangan. Kalau frekuensinya tadi 100 menjadi 500 berarti naik kan ya.
maka tegangannya juga harus lebih besar dari 100 Newton. Nah, kita menemukan 2500, berarti masuk akal ya, masuk akal. Minimal secara logika itu sudah betul, karena tegangannya udah lebih besar daripada yang pertama, sehingga frekuensinya naik. Yang kelima, sebuah senar memiliki frekuensi 250 Hz. Jika tegangan senar dinaikkan menjadi 9 kali semula dan panjang tali menjadi setengah kali semula, berapa frekuensinya? Ya, diketahui frekuensi 250, kemudian tegangan senar dinaikkan menjadi, ya oke ya, frekuensi yang pertama itu 250. Nah, ini panjang senarnya tidak disebutkan nih, tegangan senar ya. Tegangan senar tidak disebutkan. Kita sebut saja F1 sama dengan F. Ya, F. Kemudian L1-nya, ini ada L ya. L1-nya kita sebut saja L. Karena di sini dikasih tahu yang kedua doang. Ya. Panjang tali menjadi setengah kali semula, berarti ini panjang tali yang kedua. Nah, sekarang yang ditanya itu F2-nya berapa? Kalau F2-nya itu dibuat menjadi 9 kali yang pertama, berarti 9 kali yang ini. 9 kali F. Kemudian L2-nya dibuat menjadi setengah kali semula, berarti setengah kali L yang ini. Setengah kali awalnya. Nah, ini yang ditanya. Nah, jawab. Tulis lagi ya, F sama dengan 1/2L akar F per A dikali rho. Nah, F1, F2 atau F2 F1, saya pakai F2 per F1. Nah, ini sama L ya, sama L berbanding terbalik. Berarti L1 di atas, L2 di bawah ya, nih ya. Nah, 1, 1, 2, 2 berbanding terbalik. Kemudian F-nya ini berbanding lurus. FF berbanding lurus, sama-sama di atas. Kalau di sini frekuensi 2 di atas, berarti tegangan yang kedua ada di atas, tegangan yang pertama ada di bawah. Jangan lupa, ini ada dalam akar. Nah, setelah begini baru kita mulai eksekusi. F2-nya tidak ada karena dicari. F1-nya kita masukkan 250. L1-nya kita masukkan L. L2-nya kita masukkan setengah L. Akar. F2-nya kita masukkan 9F. F1-nya kita masukkan nih, F. Nah, jadi ini hilang, ini hilang. Jadi F2 per 250, yang ini kita tulis saja dulu ya. 1 per setengah, akar ini 9 bagi 1, berarti tinggal akar 9. Nah, lanjutkan. F2 per 250. Nah, ini kan berarti dibalik ya. 2-nya jadi ke atas. 2 per 1. Akar 9 yaitu 3. Nah, jadi F2-nya sama dengan 2 dikali 3 dikali, ini ke sini kan ya, 250 dibagi 1. 2 kali 2, 50, 500. 500 dikali 3, 1500 dibagi 1, ya 1500 Hz. Nah, ini frekuensi yang kedua. Oke, demikian video tentang penjelasan hukum Mersenne. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.